Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dilimpahkan keberkahan, dan dihindarkan dari segala macam mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada pertemuan yang kedua kali ini Bu Arum akan membahas tema mengenai hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Nah, pada tema kali ini ada beberapa indikator yang harus kalian capai setelah kalian mempelajari tema bab 2 ini, ya. Yang pertama adalah kalian harus mampu mengetahui, memahami konsep perilaku jujur sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Yang kedua, kalian harus mampu memahami perilaku amanah sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Yang ketiga, kalian harus mampu memahami perilaku istiqomah sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Dan yang terakhir, kalian harus mampu menerapkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ada 4 indikator ini ya yang harus kalian capai setelah kalian mempelajari bab yang kedua kali ini. Begitu ya anak-anakku? Ya baiklah anak-anak, untuk indikator yang pertama sudah Bu Arum sebutkan di awal bahwasanya kita harus mampu memahami perilaku jujur sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Jujur di sini yang dimaksud jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Nah, kejujuran di sini sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Hati nurani adalah hati kita yang paling murni dan paling suci. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun, kadang kita enggan mengikuti hati nurani. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai hati nurani, maka itulah yang disebut dusta. Nah, ini pasti kalian sering sekali ya dihadapkan pada situasi di mana hati kecil kalian itu berbisik supaya kalian tidak melakukan sesuatu yang akan menimbulkan dosa. Tapi karena kalian mengikuti hawa nafsu kalian, maka kalian tetap melakukannya. Padahal kalau kalian mengikuti hati nurani kalian, hati kecil kalian, kalian akan selamat, akan dijauhkan dari dosa, ya. Karena hati kecil itu tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, dan tidak pernah mau menjerumuskan. Baiklah, lawan kata dari jujur itu apa, Nana? Nah, betul sekali. Bohong, dusta, ya. Ya, jadi mengapa kita itu harus hidup dengan jujur? Kenapa? Kenapa jujur itu penting? Jujur itu penting karena saat kita berani jujur, kita adalah makhluk yang hebat. Kita adalah manusia yang super luar biasa itu, ya. Karena sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik, dan seimbang agar tidak ada yang dirugikan, dizolimi, dan dicurangi. Karena itulah kita harus jujur, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abdullah ibni Mas'ud, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Ada ungkapan yang mengatakan bahwasanya kejujuran itu mahal. Ya memang betul sekali ya ungkapan tersebut. Kejujuran itu memang sangat mahal karena berkata jujur itu terkadang berat. Akan tetapi agar dapat dipercaya orang, maka kita harus selalu berkata, berbuat dan bersikap secara jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh nyata kepada kita. Jadi pada masa jahiliyah itu sangat sulit sekali mencari orang yang jujur. Dengan kejujuran itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang paling terpercaya. Akhirnya beliau mendapat gelar apa? Gelar Al-Amin. Al-Amin itu adalah artinya dapat dipercaya. Ya, Rasulullah mendapat gelar tersebut dari orang-orang Quraisy. Kejujuran berbuah kepercayaan. Sebaliknya, saat kita berbicara dusta, berkata bohong, maka orang lain menjadi tidak percaya lagi terhadap kita. Selain itu, saat kita berkata jujur, berbuat jujur, maka hati kita pun akan merasa tenang. Sedangkan saat kita berbohong, maka hati kita menjadi was-was, menjadi tidak tenang, menjadi gelisah, menjadi risau, ya. Nah, akan tetapi, kadangkala ada orang yang tidak suka dengan kejujuran. Hal ini dapat terjadi kalau orang itu terganggu oleh kejujuran kita. Meskipun demikian, jangan pernah takut dan risau, karena lebih banyak pihak yang mendukung kejujuran. Ya, jadi kalau misalnya nih, kalian sedang ulangan, itu kan kalian tidak diperkenankan untuk berbuat apa? Iya, contek-mencontek ya. Contek-mencontek itu adalah perilaku yang tidak jujur. Nah, kalian tidak mau mencontohi teman kalian, tidak mau dicontohi. Kalian takut nih, takut nanti temennya marah gara-gara udah dicontohi, mau kancane kesuk. Jangan takut ya, jangan takut. Karena kalau kalian takut, itu sama artinya kalian mendukung yang namanya perilaku tidak jujur. Kalian tidak boleh takut, ya. Karena kalaupun nanti teman kalian memarahi kalian, terus memaki-maki kalian, itu nanti kalian akan dibela oleh guru, oleh banyak orang yang akan membela kalian. Makanya jangan takut dan perilaku jujur ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Ada beberapa hikmah atau manfaat yang kita peroleh saat kita berperilaku jujur. Yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ya, jadi saat kita berkata jujur, orang akan percaya, orang akan menaruh respek terhadap kita. Beda dengan orang yang suka berkata bohong. Pasti kalau orang itu menyampaikan sebuah informasi, menyampaikan sesuatu hal, orang lain tidak akan pernah mempercayainya, meskipun itu adalah suatu fakta. Ya, maka dari itu, jangan pernah menghancurkan kepercayaan orang lain dengan berkata dusta.
Yang kedua adalah mendapatkan banyak teman. Ya, Bu Arum jamin orang-orang yang berkata jujur, orang-orang yang suka bersikap jujur, yang tidak pernah berbohong, pasti akan mendapatkan banyak teman. Yang ketiga, akan mendapatkan ketentraman hidup. Ya, karena orang yang jujur itu tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Jadi hidupnya damai, tidak pernah merasa resah, tidak pernah gelisah. Ya, karena tidak pernah berbohong. Jadi ya damai. Pokoknya hidupnya itu ayem gitu ya. Konsep amanah. Apakah amanah itu? Amanah secara bahasa artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Nah, sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah maka dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya menjaga amanah itu adalah suatu hal yang sangat penting. Kalau kalian setuju dengan pernyataan ini, maka mulai sekarang kalian harus berlatih untuk menjaga amanah. Kalian harus berlatih untuk bertanggung jawab. Ya, karena apapun itu harus dimulai dari latihan. Dari sekarang. Semisal, contoh kecilnya saja. Budi sudah ditunjuk menjadi ketua kelas di kelas 7H. Maka Budi harus menjalankan amanah itu dengan baik. Ya, meskipun mungkin Budi sebenarnya tidak mau, tapi karena teman-teman kelasnya, terus wali kelasnya sudah menunjuk Budi menjadi ketua kelas, maka Budi harus bertanggung jawab, harus memegang amanah itu dengan apa? Dengan penuh tanggung jawab, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Jadi begitu ya. Amanah itu adalah suatu hal yang sangat-sangat penting. Kalau kalian tidak mau menyampaikan amanah, tidak mau memegang amanah dengan benar, maka nanti ganjarannya di akhirat itu apa? Ganjarannya itu bukan surga, tapi neraka. Ya. Orang yang tidak pernah mau menjalankan amanah, itu pasti nanti di akhirat akan mendapat neraka. Selanjutnya mengenai macam-macam bentuk amanah. Yang pertama adalah amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan jangan pula kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Contoh amanah kepada Allah ini yaitu menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Contohnya apa? Kalian itu sudah diamanahi oleh Allah, sudah diperintahkan Allah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Tapi Bu Arum yakin masih banyak dari kalian yang suka meninggalkan sholat.
Itu artinya kalian bertanggung jawab apa tidak? Itu artinya kalian memegang amanah apa tidak? Tidak ya, berarti kalian tuh ingkar berarti sama Allah. Tolong mulai sekarang, karena kalian sudah tahu ya, hukum meninggalkan sholat itu adalah dosa besar. Makanya jangan sekali-kali kalian tinggalkan sholat lagi ya. Ayo sama-sama kita pegang amanah dari Allah itu dengan kencang. Kita pegang amanahnya Allah dengan penuh tanggung jawab. Gitu ya anak-anak. Yang kedua adalah amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Misalnya si Edo diamanahi oleh Bu Arum untuk menitipkan pesanannya Bu Arum itu terhadap si Via ya. Via pesan sesuatu kepada Bu Arum, lalu Bu Arum menitipkannya kepada Edo. Pesanan itu berupa apa? Misalnya uang ya, uang sejumlah 300 juta ya. Kayak kepriwe Edo mesti ngiler ya. Nah ini itu kalian harus pintar-pintar menjaga amanah. Jangan sampai uang yang dititipi oleh Bu Arum itu dimasukkan ke kantongnya sendiri ya, dimasukkan ke kantongnya Edo. Itu berarti Edo nggak bertanggung jawab ya, namanya tidak bisa memegang amanah. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri ya. Jadi kalian pun harus mampu untuk memelihara dan menggunakan segenap kemampuan yang dimiliki kalian demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan ya. Kalian sudah dianugerahi, sudah diamanahi anggota badan dengan sempurna. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, tangan untuk menulis, telinga untuk mendengar. Pokoknya sudah perfect lah ya, sudah sempurna. Jadi tinggal kalian bisa memanfaatkan seluruh anggota tubuh kalian itu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang akan membawa kalian kepada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Ya, setelah kalian mengetahui amanah itu apa, dalil-dalilnya itu seperti apa saja yang sudah Allah perintahkan, apa saja yang sudah Rasulullah sabdakan, itu selanjutnya kalian harus wajib untuk mengamalkan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, salah satu contohnya itu adalah menjaga titipan dan mengembalikannya, menjaga rahasia, tidak menyalahgunakan jabatan, dan memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya anak-anakku ya. Siap untuk mengamalkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari? Iya, siap, sip ya pokoknya. Selanjutnya mengenai perilaku istiqomah. Istiqomah secara bahasa adalah kukuh, tegak, lurus, tekun, dan ulet. Sedangkan secara istilah, istiqomah diartikan sebagai sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman,
walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Itu ya. Jadi istiqomah itu diibaratkan seperti batu karang yang ada di tengah-tengah lautan, yang tidak tergeser sedikit pun meskipun dihantam oleh ombak yang sangat besar. Kenapa istiqomah itu bisa terwujud? Ya, orang yang istiqomah, ibadahnya istiqomah, itu apa sih alasan yang mendasari? Ya, istiqomah itu terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Gitu ya. Ya, istiqomah dapat kita wujudkan dengan selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, melaksanakan sholat tepat pada waktunya, belajar terus-menerus hingga paham, selalu mentaati peraturan, dan selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman. Ya baiklah anak-anak, cukup sekian yang dapat Bu Arum sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita dan menjadikan lahan pahala untuk kita yang mengamalkan. Bu Arum mohon kalian bisa mengamalkan ilmu yang sudah Bu Arum sampaikan ya, supaya ilmu ini bisa menjadi amal jariah untuk kita kelak di yaumil akhir, karena yang kita butuhkan besok salah satunya adalah amal jariah. Itu ya anak-anak, tolong Bu Arum mohon sekali untuk bisa mengistiqomahkan ibadah-ibadah wajib seperti sholat ya. Syukur-syukur bisa menjalankan sunnah, puasa Senin, Kamis, sholat duha, sholat tahajud, ya. Begitu anak-anakku. Bu Arum akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.